Selamat pagi, salam jumpa untuk refresh kita pada pagi hari ini. Dan mari bersama kita akan memahami kebenaran firman Tuhan lewat kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1-8. Mari kita berdoa. Terpujilah dalam kasih dan sayang-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Agung. Tuhan yang telah menolong memberkati kehidupan kami. Tuhan yang telah mengaruniakan kasih karunia rahmat-Mu dalam hidup. Dan pagi ini Tuhan, izinkan kami kembali akan memahami kebenaran firman-Mu lewat refresh pada pagi yang indah ini. Berkatilah kami, berkati bibir mulut hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami hanya memohon di dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dalam judul penuhi panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi, saya ngulang ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepada aku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara, bacaan kita adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius dan jemaat-jemaat yang akan dilayani. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, ketika kita melihat seorang atlet dan ia telah menyandang gelar sebagai seorang pemenang dan ia telah mencapai garis akhir dengan baik untuk mengalahkan atlet yang lainnya, itu bukan hal mudah. Karena untuk mencapai sebuah kemenangan dengan baik, bagaimana menghadapi setiap tantangan dan rintangan harus dilalui dengan sebuah latihan. Latihan yang tekun, latihan yang terus-menerus untuk mengasah kemampuan menjadi atlet yang baik. Saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak ubah dengan sebuah pertandingan. Pertandingan untuk memperoleh sebuah mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Oleh karena itu, setiap ada permasalahan, pergumulan hidup, dan berbagai tantangan dalam kehidupan, mari kita lihat itu sebagai sebuah tahapan yang harus kita lalui sebagai sebuah pertandingan untuk kita menang mencapai apa yang kita sebut sebagai pemenang yang layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan kesaksian selama melewati tahapan pertandingan iman. Rahasia yang membuat dan mampu ia melewati semua tahapan pertandingan iman dengan baik dan memenangkannya adalah ketika Rasul Paulus mampu menguasai diri dalam segala hal. Ia berkata, miliki kesabaran untuk melewati pemberitaan, mewartakan Injil dalam menunaikan tugas dengan baik. Saudara-saudara, mari kita melihat beberapa catatan yang dikatakan Paulus. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini panggilan kita sebagai orang percaya. Siap melakukan pemberitaan Injil, menunaikan tugas pelayanan. Kini, ketika kita sedang ada di rumah kita masing-masing, ketika kita sedang berada bersama istri anak-anak, bagaimana pelayanan kepada keluarga itu? Bagaimana kita sebagai seorang ayah melayani anak istri? Bagaimana istri melayani suami anak-anak? Dan bagaimana anak hadir dalam kebersamaan pelayanan bersama orang tua? Ini panggilan bagi kita saat ini untuk kita lakukan, kita tunaikan. Karena itu yang dituntut. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Tidak dikatakan hanya kepada seorang bapak atau ibu, tapi untuk kita semua. Melakukan pelayanan. Yang kedua,
di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi. Bagaimana menguasai diri, mampu mengendalikan, menghadapi segala situasi dan tetap hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang pemerintah berkata, stay at home, lebih banyak berdiam di rumah. Mampukah kita melakukan itu? Di sanalah penguasaan diri, kesabaran harus betul-betul kita nampakkan. Yang mengandung pengertian bahwa dalam menghadapi situasi harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, di tengah-tengah tinggal di rumah, mewartakan Injil. Kini situasi mewartakan Injil keselamatan harus kita tempatkan sebagai prioritas utama bagi keluarga kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, apa yang dikatakan Paulus menunaikan tugas pelayanan, kita hadirkan bahwa itu untuk melayani Tuhan adalah membawa jiwa-jiwa dari keluarga kita semakin mengerti, semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, sejauh ini, bagaimanakah kita menjalani kehidupan ini? Bagaimanakah kita ketika kita lebih banyak berada di rumah? Mari Bapak dan Ibu, jalanilah hidup bersama dengan Yesus yang akan senantiasa membawa kita ke akhir yang baik sebagai seorang pemenang. Kita menang dalam iman. Kita menang karena kita berpengharapan. Saudara-saudara, bersama Dia kita mampu melakukan perkara yang besar yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya ulang, bersama Dia kita mampu melakukan perkara yang besar yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mari berkemenangan di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Sadarkan kami Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi saat ini betul kami menguasai diri, kami lebih sabar, dan semua boleh kami lalui dalam berkemenangan dalam iman dan pengharapan kami. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan memimpin kami dalam kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Ini pinta kami karena perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Dalam kasih Yesus kami bermohon. Amin.